Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat pagi dan selamat datang. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Mertoyudan atau yang mewakili, yang kami hormati dan Ramil Mertoyudan atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolsek Mertoyudan atau yang mewakili, yang kami hormati pendamping desa Kecamatan Mertoyudan, yang kami hormati Bapak Bintang Adi Taruna SH MKN selaku notaris, yang kami hormati Bapak DRS Joko Sudibyo MT selaku penasehat, yang kami hormati Ketua BSI Kecamatan Mertoyudan, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan kelimpahannya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengadakan kegiatan Sarasehan Bank Sampah Induk Lestari bersama dengan Bank Sampah Unit Kecamatan Mertoyudan. Sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Bapak Camat Mertoyudan atau yang mewakili, selanjutnya sambutan dari anggota Dewan anggota DPRD Kabupaten Magelang sekaligus sebagai notaris, yang kelima sambutan dari Unima, yang keempat sambutan dari Ketua BSI Lestari, selanjutnya sambutan dari pendamping desa Kecamatan Mertoyudan, dilanjutkan dengan diskusi bersama narasumber, dan terakhir penutup. Sebelum acara kita mulai, agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita buka dengan berdoa. Menurut keyakinan masing-masing berdoa, silakan. Selesai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua BSI Lestari Kecamatan Mertoyudan. Kepada Ibu Budi Utami, waktu silakan. Apa yang sudah kita fasilitasi ini benar-benar bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ke depan, dan Bank Sampah Induk Kecamatan Mertoyudan semakin lestari, semakin maju, semakin berkah, membawa manfaat untuk pengelolaan sampah khususnya dan juga lingkungan, pelestarian lingkungan di Kecamatan Mertoyudan ini. Kemudian tadi juga Mas Bintang sudah menyampaikan bahwa saat ini Komisi 3 sedang membahas tentang perda terkait dengan pengelolaan sampah nih. Kemarin sempat Mas Bintang juga bertemu dengan kami perwakilan dari TPS 3R Kabupaten Magelang di Dinas Lingkungan Hidup, dan kami sudah menitipkan beberapa pesan agar nanti bisa menjadi salah satu bahan untuk pembuatan perda tersebut. Mungkin tadi juga disebutkan terkait dengan retribusi sampah di Mas Bintang. Nah, ini mungkin kemarin baru secara umum seperti itu. Kami ingin nanti dalam retribusi itu
dibedakan antara TPS 3R dengan mengambil sampah keliling. Karena Karena di TPS 3R itu kita melakukan pemilahan. Jadi kita sudah melakukan pengurangan yang luar biasa, sehingga yang benar-benar kami buang ke TPA itu betul-betul hanya restriksinya. Tetapi kalau pengambil sampah keliling, kita tahu mereka hanya ambil, angkut, buang, sehingga tidak ada pemilahan yang maksimal. Jadi itu harus dibedakan, karena saat ini kami membayar retribusi yang sama antara TPS 3R dengan pengambil sampah keliling. Kemudian hari ini nanti kita akan berdiskusi, karena alhamdulillah Pak Joko bisa rawuh saat ini, tapi sudah sempat dengan cara Pak Joko. Karena kemarin kita sudah matur, Pak Joko alhamdulillah hari ini tidak ada jadwal yang lain bisa rawuh, tapi tadi karena sudah waktunya kok belum rawuh, kita sudah foto juga. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu diskusi bersama Bapak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Mertoyudan yang mewakili, yang kami hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Magelang Komisi 3 Mas Bintang, Mas atau Pak Giri, masih muda. Yang kami hormati Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil Mertoyudan yang mewakili, Ibu Bapak pengurus Bank Sampah Induk Lestari Mertoyudan dan Bank Sampah unit di masing-masing desa yang saya banggakan. Apa memang ini gender ya, jenis kelamin bank sampah itu perempuan, ini kok mayoritas yang bapaknya itu hanya 1, 2, 3, 4 dengan jari 5, 6, 7. Ini alhamdulillah luar biasa. Tadi Mbak Budi, ini sekarang saja biar awet nom. Mbak Budi kami ini melaporkan ada 72 bank sampah unit di Kecamatan Mertoyudan. Kecamatan Mertoyudan berapa desa? 13 desa, 1 kelurahan. 12 desa, 1 kelurahan. Kalau 72 dibagi 13 sih, siapa sih bisa ngitung awangan? Berarti di semua desa sudah ada bank sampah. Jadi kalau Pak Bupati waktu ketemu saya di Samba itu pengennya itu persoalan sampah, pengelolaan sampah itu selesai di desa masing-masing. Itu memang salah satu ujung tombak dan ujung tomboknya itu ada di bank sampah. Kami ujung tombak itu ya soal tombok barang. Kalau di Kabupaten Magelang itu dulu saya waktu masih dinas di DLH ada 600-an bank sampah se-Kabupaten Magelang. Maka di Mertoyudan ini ada lebih dari 10%. Padahal kecamatannya ada 21. Berarti Mertoyudan ini maju benar. Mertoyudan itu kota atau desa? Tengah-tengah ini kota hulu nek desa kesorang. Jadi bujak gadget.
Tapi luar biasa, ini pengolahan sampah dan alhamdulillah difasilitasi Mas Bintang tadi sudah terbentuk BSI, Bank Syariah Bank Sampah Induk Lestari Mertoyudan. Ini luar biasa. Di Kabupaten Magelang Bank Sampah Induk itu yang ada Borobudur itu namanya Gumrega, terus Mertoyudan namanya Lestari. Betul banget ini Lestari. Nek Gumrega ini cowok banget, maskulin. Nek Lestari ini feminin banget. Alhamdulillah sudah berbadan hukum. Nah ini hari ini kita ketemu dari daftar hadir Bank Sampah unit yang rawuh pada pagi hari ini lebih dari 50 ya. 56 bank sampah unit dan TPS 3R ini luar biasa. Makanya hari ini kesempatan yang baik, kesempatan yang bagus untuk kita diskusi mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Mertoyudan ke depan itu mau seperti apa. Ini seperti kita ketahui bahwa pengelolaan sampah itu ada dua jenis yang dikelola oleh bank sampah atau TPS 3R atau TPSD. Yang pertama adalah sampah rumah tangga, yang kedua adalah sampah sejenis sampah rumah tangga. Angel bahasa ini sampah rumah tangga itu yang pertama. Yang kedua adalah sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, kalau sampah rumah tangga itu adalah semua sampah yang ditimbulkan atau dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, plastik, daun, sisa makanan, ada logam, ada kaca dan sebagainya. Jadi sampah-sampah sisa aktivitas sehari-hari yang ditimbulkan oleh rumah tangga. Ada botol, ada kaca, ada logam, ada plastik, ada sisa makanan dan sebagainya. Yang kedua tadi adalah sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampahnya podo, ya plastik, ya kertas, ya beling, ya persis kaya sampah yang ditimbulkan rumah tangga, tapi ditimbulkan oleh bukan rumah tangga. Contohnya toko, warung, restoran, kantor, mall dan sebagainya, sekolah, pondok pesantren, itu kan bukan rumah tangga, tapi sampah yang ditimbulkan, yang dihasilkan sejenis dengan sampah rumah tangga, itu namanya sampah sejenis sampah rumah tangga. Sebetulnya bank sampah mau nangani ada 1 kilo abot, itu sampah masyarakat, itu jadi nah ini bagian dari Pak Babi. Jadi ada dua jenis tadi, makanya ketika mengelola sampah itu yang masuk TPA maupun bank sampah TPSD hanya dua jenis tadi. Dua jenis apa tadi? Sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Makanya judul undang-undangnya biar nanti di undang-undang atau di perdanya di dalamnya itu ada dua jenis, karena ada sampah lain tapi tidak ditangani oleh TPA dan sampah itu biasanya namanya sampah spesifik yang dihasilkan oleh industri. Nah itu sampah spesifik, biasanya ada aturan main sendiri sampah spesifik.
ada lagi limbah B3, itu penanganannya beda lagi. Tapi yang ditangani bank sampah TPS 3R adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah. Sering saya sampaikan, kenapa sampah itu jadi masalah? Karena sampah jadi masalah karena jadi sampah. Coba tidak jadi sampah, itu tidak akan jadi masalah. Karena saya pernah mendampingi ada namanya Bank Sampah Sakura 18 di Borobudur, mendampingi mereka kerjasama dengan Hotel Aman Jiwo. Nah, itu kan hotel sejenis sampah sejenis sampah rumah tangga, karena dihasilkan oleh hotel. Nah, ketika itu saya fasilitasi, saya ketemu dengan GM-nya dan sebagainya, tanda tangan kontrak bahwa semua sampah dari Hotel Aman Jiwo dikelola oleh Bank Sampah Sakura 18. Pada saat itu saya dari DLH minta manajemen Hotel Aman Jiwo harus mengeluarkan SOP cara memilah sampah di hotel. SOP itu apa? Nisor tidak loh. Ini Pak Parto nih betul senang. SOP, standar operasional prosedur. Jadi semua pegawai hotel dikumpulkan, khususnya yang terkait ada timbulan sampah. Wabil khusus lagi adalah para chef di dapurnya Aman Jiwo dikumpulkan bahwa di dapur itu ada SOP tata kelola sampah, diberikan tempat sendiri-sendiri. Sisa makanan yang sudah matang di satu tempat, sisa bahan makanan yang belum matang, irisan buncis sing bungke, irisan tempe sing bosok dan sebagainya, itu tempat sendiri. Kertas, tisu dan lain-lain sendiri. Jadi sudah disendirikan. Bank Sampah Sakura 18 ngambilnya sudah terpilah. Akhirnya sisa makanan sakbrim tiap hari 90 kg rata-rata di Aman Jiwo itu menghasilkan sisa makanan itu sekitar rata-rata waktu itu 90 kg, sakintal lah gitu. Akhirnya oleh Bank Sampah Sakura 18 itu merupakan magor, menghasilkan magor sehari itu berapa puluh kilo waktu itu. Karena apa? Sisa makanan dari Hotel Aman Jiwo itu 4 sehat, 5 dagingnya yo pilihan, endoke yo pilihan, sayure pilihan, ono vitamine, protein, karbo, lemak, wah jan komplit, plit dipatake magor iso kaya kula ngene. Karena 4 sehat, 5 sempurna. Itu bagus. Sehingga sisa irisan-irisan sayur yang belum dimasak kan sudah tersendiri, itu dibuat campurke untuk pembuatan kompos. Sing plastik, sing sandal, sing lilin, sing majalah, sing koran itu tidak bercampur dengan yang basah-basah, langsung iso dadi duit digol wis rasah milai meneh wis. Nah, ini contoh ketika bank sampah itu kerjasama dengan sebuah perusahaan atau apapun, tolong mau kerjasama ning kono ono SOP dipilah di. Ini Bu kita ajari, cegake ono dapur MBD. Nah, kenapa TPS 3R tidak kerjasama dengan dapur MBD? Kan dapur MBD itu kan juga. Nah,
Tapi saya minta Mbak Budi ini membuat SOP ketat untuk petugas dapur MBG untuk koyo aman jiwa tadi, sehingga ketika ngambil itu penak wis ono nyampur apa itu, tapi memang harus ketat. Masalahnya nek aman jiwa kok gelem nopo gajine gede, ra gelem dipecat rugi kan itu, apa dipotong gajine rugi, jadi manut itu. Nah di MBG pun saya kira kalau kita pendekatannya dengan baik, kita berikan wadah khusus, dari situ sudah dipilah, pagi diambil atau sore diambil sisa makanan, iso pakai lele, iso pakai nila, pite ayam, tidak ayam, unggas, nah, dan sebagainya. Bahkan dari itu kan hasilnya segede gitu. Kan ada majalah, koran, plastik, kertas, terus gardening. Jadi dari gardening pemangkasan itu kan dicampur dengan sisa irisan lombok, tomat sini itu DDE kompos kan gitu. Jadi kita terpilah dari sumbernya itu enak banget. Biayanya ngirit. Padahal 1 bulan masih dapat bayaran pengambilan 750.000. Terus untuk hitungan 150.000 itu pertama bulan 6 bulan berikutnya dendanya jadi 1 juta piro itu munggah terus itu wis dipilah untuk nasabah karena bank nasabah ini untuk mitra atau nasabah sing ngono ku ya empuk eyok gitu. Sini contoh bank sampah Pertayudan ini jadi belajar sing duwe artos iki Banyurojo, misalnya bank sampah atau TPS 3R Banyurojo berkontrak dengan Artos kan ikut wilayah Banyurojo sekarang, dulu setorannya yang Pertayudan sekarang dialihkan ke Banyurojo di Tanah Baru. Saya ketemu Pak Lurah, Pak Eko, wah aku kehilangan dodo mentok itu ya, geser bang Banyurojo. Nah, bisa juga apa bank sampah kolaborasi dengan TPS 3R kerjasama Ro Artos, nanti ada yang memfasilitasi di Artos wis dipilah-pilah pengambilannya wis sisa makanan jadi 1 sisa makanan, dan itu lumayan kan ono Ichiban Sushi, ono Solaria, KFC, itu bergisi sisa makanan saka Artos karo sak hotel kuwi digawe patang magot hasilnya betul-betul marah. Tapi harus ada yang memfasilitasi. Kalau bank sampah maju dewe unit, maju dewe non Artos rabi tompo balik. Dan sekarang ada BSI, nanti BSI didampingi Mas Bintang, didampingi Pak Camat, didampingi Pak Tentara, ketemu Artos. Ini kerjasama antara bank sampah atau TPS 3R Banyurojo dengan ini, tapi syaratnya harus begini. Terus 1 bulan kasah larang-larang terus bayar 2 juta misalnya, sampai ke dipilah-pilah misalnya, itu bagus. Nanti perusahaan lain yang ada di Mertoyudan ini, kampus misalnya Unima, mestinya kampus Unima ketika langganan ke TPS 3R, TPS 3R harus sudah punya SOP yang harus diterapkan oleh kampus, sehingga ada nilai edukasi kepada para pelanggan. Di UE wis kena dipilah-pilah sekolah kampus, ambil sudah. Nek kowe pilah rape kudune bayar 1 juta sesasi, kon bayar 2 juta. Nek ora apik meneh kon bayar 3 juta kan itu wong biaya pemilahan lagi misalnya. Nah ini
bisa kuat bank sampah itu kalau bersatu. Nek bank sampah maju diri-diri koyone kok abot dodok hotel artos dan diri nek maju diri koyone rapatnya digadeki. Tapi kalau nanti difasilitasi bank sampah induk, bank sampah induk bisa minta tolong Pak Camat, minta tolong Pak Dewan, itu akan ada perhatian. Nanti BSI gawe SOP pengelolaan sampah di tempat usaha, di hotel, mulai ini non kampus ini tinggal dengan yang mau maju wis gowo sing digawe SOP-nya dari BSI. Apa kok dari ketua BSI ini? Karena BSI ini harapannya nanti melaksanakan 3 fungsi. Harapan mungkin dicatat besok dilaksanakan enggak? 1 fungsi koordinasi, seperti hari ini pembentukan rapat ini kan koordinasi dilaksanakan oleh BSI Lestari melaksanakan fungsi koordinasi. Yang kedua adalah melaksanakan fungsi fasilitasi, seperti tadi memfasilitasi ketemu Unima, memfasilitasi ketemu hotel Nentigar, hotel Artos dan sebagainya. Nek ada alun-alun rasa dia mungkin begitu. Lo ya bener nonton motor TikTok kan. Fungsi fasilitasi harus dilaksanakan. Memfasilitasi BSU ben iso hidup bagus, aktif bagus itu harus difasilitasi. Tidak hanya koordinasi, tapi fungsi fasilitasi. Yang ketiga, apabila dirasa diperlukan melaksanakan fungsi eksekusi. Jadi misalnya, bank sampah induk nonton anggotanya bank sampah unit kok ragu iso ada hasil pilahan kan mesake, langsung bank sampah induk mengeksekusi tak tuku harganya semene wes tor gonku tak tuku kan eksekusi apabila diperlukan, sehingga ada jaminan bahwa hasil pilahan dari bank sampah unit ono sing nunggu dengan harga yang pasti, layak dan pasti. Kadang-kadang wis numpuk akeh lama sing belum nunggu. Penopul nunggu ning sing barang apik-apik, sing elek-elek ra gelem nunggu, tetep menjadi numpuk nang bank sampah unit. Misalnya ini fungsi-fungsi dari 3 fungsi dari BSI ini harus dilaksanakan. Nah ini program kerja yang disusun kemudian nanti harapannya sudah mencakup 3 fungsi apa mau tadi? Eksekusi itu. Jadi fungsi legislasi ya ada. Ini punyanya Mas Bintang itu di Dewan, Pak Dewan itu. Kita hanya 3 fungsi saja, koordinasi, fasilitasi, eksekusi. Nah sebaiknya ini mulai dilacak oleh BSI karena apa? Kemarin jenengan itu ibarat biting, biting atau bahasa Indonesia lidi ini nek ning siji nggo nyapu latar iki harus diciklekno gampang. Tapi ini ada 72 lidi dari siji diberi soft itu tali yang menyatukan, namanya soft sing ngesui tali yang menyatukan. Akhirnya kalau sudah 72 jadi satu harus di coklek ya, nyapu iso nek mlaku dhewe-dhewe pertoidan ora resik. Ini nek wis dadi sapu 72 itu BSI Lestari jadi sapu ada sopnya, nyapu ning pertoidan iso resik. Itu harapannya
monggo kalau mau diskusi, ada yang didiskusikan, ditanyakan, mumpung ada Mas Bintang mau ditanyakan. Nek permintaan koyone untuk bukan ini silahkan. Ini mumpung ada banyak narasumber yang hadir, monggo Bapak Ibu, ini saya mengantarkan sama refresh yang sudah mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. OBS bangun sampah unitku sesuk arep kerjasama karo hotel kae, sekolah kae, pondok pesantren kae, karo kae aku njaluk fasilitasi BSI ben bisa biasanya kan yang bayar 30.000 sesuk kudune 300.000 sesasi misalnya. Nah itu kalau difasilitasi BSI sangat mungkin untuk itu. Monggo kalau ada yang mau mendiskusikan hal, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mungkin sudah mewakili teman-teman dari Bondowoso. Saya pulang sebagai DPS di Bondowoso. Tadi yang akan disampaikan Bapak Ketua Dowo itu memiliki menarik sekali. Yang ini dan tidak ada lagi masalah aman jiwa, ada sok segala itu. Ya, ada stoknya, bosok senerek atau apa, yang jelas itu segan. Saya terbersih pertanyaan, apalagi tadi sudah disampaikan tentang dapur ekstisi atau ekstisi. Di Merpaidan ini mungkin ada sekitar 10 SPDG atau lebih. Kebetulan 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu saya ditawari sudah sama SPT Pimpinan. Waktu itu saya diminta untuk pengelolaan sampahnya sana karena ditawarkan Pimpinan dan tidak sanggup. Saya menyambut, bahkan saya terus mengunjungi SPT dan ingin lihat materinya berapa. Kemudian belum terjadi kesepakatan karena waktu itu kepala SPT yang berpulang bapaknya di rumah saya, beberapa waktu itu menawarkan saya untuk mengelola, tapi sehari harus diambil 2 kali. Sekali angkotnya itu saya dikasih uang bensin 5.000. Terus terang saya ya tidak mau, masa 5.000 PP, terus 2 kali 10.000. Memang masih ada 1 kilonya di saya mematok karena saya menyamakan dari LH ya, itu 250 1 kilonya masih ditambah itu. Kira-kira sehari itu minimal 10 sampai 30 kilo. Kalau saya pinjam roda 3 di bank sampah mungkin bisa. Tapi kalau 2 kali angkut kan boros dari ini. Tapi misalnya tak pakai motor juga, tapi kan mosok beli rono supaya yo ora sana. Ini mohon mungkin ada Pak Mas Bintang ya, kalau Pak Dowo untuk memberikan solusi bagaimana. Karena setelah itu saya ditawari SPPD Desa Bondowoso, di sana malah ini orang sisa makanan dan kayak aduh ini, oh ya besok aku tak bilang sama teman-teman ini bayar, kalau bayar kalau aku ditawarin saya dikasih uang aja saya enggak, karena saya kenyang. Pokoknya kalau kesepakatan itu sampai 25.000 saya masih maju, tapi karena
sana hanya marginnya sampai 15.000, saya mundur. Kok di desa saya sendiri malah saya ditawari dengan suruh bayar nanti sampahnya. Alasannya yang sisa makanan atau serta dapur itu bisa untuk pakan ternak atau kompos, kemudian yang lain-lain seperti plastik bisa dijual. Nah terus mereka itu kan membuang kan harusnya ada retribusi, tapi kok malah retribusinya dibebankan pada dibuangi atau yang mengambil, kan loh manusia banget. Mungkin ini buat PR buat Mas Bintang untuk diistilahkan yang digawe peraturan di SPPD itu jangan seperti itu. Uang dari rakyat, bantuan dari pemerintah, terus itu sisa kok on beli rakyat, itu apa ya manusiawi gitu loh. Ya mungkin Pak Joko bisa memberikan arahan, harusnya komunikasinya betul itu bagaimana. Satu Pak Joko tadi, yang kedua untuk Mas Bintang itu tolong mungkin diperdakan atau digimanakan di istilah yang diedukasi orang-orang SPPD itu berbiaya sok tadi. Soknya biasa tidak, soknya itu kan bikin enak kalau seperti itu. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Tadi waktu kami tidak monitoring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ternyata langsung menginspirasi untuk SPPD. Jadi Rojo tadi dapat tawaran, sehingga memang ini dari BSI dan semua ini nanti sebaiknya salah satu programnya adalah membantu program NPB dari aspek pengelolaan sampah. Nah ini mestinya dibuat yang namanya simbiose mutualisme, saling menguntungkan. SPPD diuntungkan tempatnya bersih, karena sekarang tuntutannya kan harus higienis, harus bersih, harus ini itu. Nah mereka kita bantu dengan mengelola sampahnya, kita terbantu mendapatkan retribusi dan sebagainya dari pengelolaan sampah itu. Jadi ini perlu disimulasikan. Nanti ada riset penelitian kecil-kecilan. Satu, jumlah sampah yang dihasilkan satu SPPD itu berapa kilogram. Ini diteliti beberapa hari. Terus terdiri dari jenis sampah apa saja. Sisa makanan matang kira-kira ada berapa kilo per hari. Sisa makanan mentah, irisan-irisan, bungke-bungke ada berapa kilo per hari. Ini kalau bisa SOP-nya dikai wadah diri, tidak bercampur. Kemudian yang plastik itu disendirikan, sopor plastik basah sendiri, plastik dan kertas kering dan lain-lain yang kering-kering tersendiri. Berarti paling tidak ada 4 wadah. Karena nanti di bank sampah maupun TPS 3R, biaya terbesar pengelolaan sampah saja riset 10 tahun lebih. Biaya pengelolaan sampah terbesar adalah di pemilahan. TPS 3R itu dana operasional terbesar rata-rata bayar personel untuk pemilahan, karena data sampahnya wis nyampur rong dino ora disingkir ke wis mampu. Tapi kalau SOP dari semua sumber sampah termasuk SPPD sudah dipisah-pisah, yang tadi harus diambil sehari 2 kali itu kita teliti apa memang perlu harus 2 kali. Kan itu kita teliti. Datangnya sisa makanan itu jam berapa, terkumpul jam berapa, diambil kalau sudah bersih sudah nanti terkumpul lagi
hari berikutnya. Ini harus kita teliti bersama, kemudian dari itu kita buat SOP disepakati antara pengelola sampah dengan SPPD. Kalau ada kesepakatan, misalnya pengambilannya itu mau berapa kali, kan kesepakatan. Terus retribusinya berapa? Kita retribusinya paling gampang memang untuk sementara mengacu dari LH, itu paling gampang. Tapi kalau mau sendiri juga boleh, karena KSM kalau TPS 3R itu boleh menentukan sendiri. Tuh, silakan nanti bisa dihitung sisa makanan. Misalnya dari SPPG 3000 porsi itu ada sisa 30 kg per hari misalnya. Misal kok ini, saya nggak tahu. Atau 3 kuintal per hari, ini saya belum ngecek. Nanti sisa makanan itu TPS 3R atau bank sampah yang ngelola itu kudu wis duwe off-taker, pembeli, apakah peternak atau apa, atau mau digunakan sendiri untuk budidaya maggot dan sebagainya. Itu harus dirancang. Ojo dirancang dulu nih, SPPD ini wis milah-milah, dihilir tidak ada rancangan apa-apa, tekan TPS 3R dicampur meneh percuma. Atau nanti lejiko wadah siji sing nang kono dipilah berubah dicampur meneh ya. Makanya dari hulu sampai hilir SOP itu harus dibuat, sehingga nanti kalau kita mau ini ibaratnya dalam tanda petik rintisan bisnis, kita bisa membuat namanya business plan. Contoh, setiap pengambilan dapat 10.000 misalnya, sehari sekali, 1 bulan 24 kali misalnya, 24 kali 10.000, 2.400.000, jelas retribusi kita dapat 2.400.000 sebulan. Aku seneng nih. 10.000 ping 4 240. Kita simulasikan butuh bensin piro, butuh tenaga piro. Makanya disimulasikan dari situ. SOP itu semua harus disimulasikan. Terus ngelola sampah berwujud plastik itu harapannya hanya sebagai bonus, tapi biaya operasional harus sudah tertutup oleh retribusi tadi. Di bensin, tenaga harus tertutup serta biaya penghasilan lain-lain itu tak iso hanya bonus tambahan penghasilan. Soalnya yang jaga sekolah pengelolaan sampah itu mesti netes, mesti netes adalah retribusi. Maka cara menghitung bisnisnya itu retribusi ini harus untuk biaya operasional. Nah, mungkin kan tidak hanya satu lokasi di kok hampir di sisa kan irit kan gitu, pengambilan itu bisa 10 bahkan irit di biaya bayar sepisan nih iso untuk ada yang siji ya memang jadi. Nah, ini nanti coba di kota atik sama BSI gitu. Nanti kira-kira memungkinkan enggak SOP dari SPPD. SPPD ini tujuannya ya bisa bayar karena ada dana untuk itu. Oke, dari saya itu nanti Mbak Budi DPR ini kalau menyusun SOP pengelolaan sampah di SPPD sak kecamatan Mertoyudan. Kalau itu bisa dilaksanakan sak Mertoyudan, itu iso nggawe rujukan se Kabupaten Magelang.
rujukan se-Indonesia. Jadi ini dimulai dari Mertoyudan untuk Indonesia. Maksud kami hari ini membanggakan sekali karena sudah ada BSI yang berbadan hukum, bahkan didampingi Pak Dewan, Mas Dewan. Ini luar biasa karena apa? Nanti BSI ini akan lebih dominan di fungsi fasilitasi. Semua MBG akan dikumpulkan nanti oleh BSI. Gitu. Didatangi, dikumpulkan, dibekali cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Itu seperti apa, SOP-nya seperti apa, akhirnya difasilitasi SPPD ini kalau TPS 3R iki atau kalau bank sampah iki atau dengan siapa nanti fasilitasi semua. Insya Allah Mertoyudan jadi percontohan. Jadi rujukan nasional pengelolaan sampah tidak hanya SPPG, tapi dengan lembaga-lembaga yang ada, kantor, sekolah, hotel, semua nanti dihabiskan aja Pak. Jangan kan kayak Subhanallah Waton, masih ada banyak ini, ada Unima, ada hotel ini, habiskan semua. 72 bermitra semua dengan itu, nanti SOP-nya fasilitasi jadi sampah Mertoyudan selesai. Gitu. Karena tadi kuncinya adalah dipilah dari sumber. Sejak dari sumber harus dipilah. Pak Marianto terinspirasi Hotel Aman Jiwa dengan Subhanallah Waton kepenak apa? Ambil terpilah. Gak ada biaya pemilahan lagi, langsung iki leboke madrot, iki leboke insenerator, iki leboke kene, iki leboke dari pabrik. Kan sing iki mlebu pengepul, itu aja selesai kan gitu. Jadi ini tuh tidak hanya teori gitu, tapi sudah dipraktekkan di beberapa tempat dan itu memang benar-benar lebih nyata. Sekarang ada potensi SPPG. Mas Bintang dengan SPPG berapa? Nah, kira nek kagungan SPPG gue percontohan atau yang hadir ini ada yang kagungan SPPG? Nah, gue percontohan jadi buat kamase, buat umum, kok kagungan SPPG gue percontohan penerapan SOP pengelolaan sampah berbasis komunitas kerjasama dengan Bank Sampah atau TPS 3R. Gue contoh siji nek wis dadi liyane menggeri niru luwih gampang timbangane ngrintis. Dicari yang ada terus dikerja sama. Kalau yang di SMK itu juga ada SPPG gitu. Pergi tidak kerjasama dengan Berejo. Kalau itu juga bisa didekati, semua bisa didekati. Nanti BSI yang memfasilitasi itu pendekatan, sosialisasi. Nah, perlu difasilitasi Pak Dewan antara BSI dengan SPPG. Ada sosialisasi diskusi tentang penyusunan SOP pengelolaan sampah di SPPG. Nah, ini nanti Pak Dewan yang menginisiasi dan memfasilitasi juga bisa. Saya kira mengumpulkan nanti BSI mengundang narasumber untuk bisa. Karena sebenarnya sama Pak Marianto karena sudah praktek dengan Subhanallah Waton, tinggal diterapkan di. Terima kasih Pak Arianto. Jangan lelah nggak apa-apa tapi lelah. Gini, cukup? Oh masih ada, enggak. RW 4 kali Negoro. Ya, ini yang akan saya tanyakan mengenai prasarana sampah. Jadi mungkin ketertarikan atau ini peminatnya di
kami sangat tinggi, namun tempatnya yang tidak terkendala. Jadi itu bagaimana Pak solusinya. Selama ini kami dalam pengelolaan itu di gedung RW. Jadi kami kan di gedung RW itu digunakan untuk kegiatan bermacam-macam. Jadi tidak bisa untuk menampung sebenarnya itu hanya tempat saja. Kami itu melihat. Terima kasih mungkin hanya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bank sampah itu banyak keterbatasannya, kita maklum. Tapi yang paling unggul dari bank sampah, saya keliling se-Indonesia, dari Makassar sampai Bali sampai mana dulu waktu di daerah Sinau bank sampah itu, yang paling unggul dari bank sampah adalah semangatnya. Ini luar biasa. Kalau pasti ada tanding, ada banding, kokoh tak tertandingi. Keikhlasan dan semangat pengurus bank sampah itu, saya sudah keliling beberapa pulau dari Jawa Timur, Banyuwangi sampai Banten, saya keliling. Luar biasa, memang semangatnya itu di mana-mana luar biasa. Keterbatasannya biasanya ada di sarpras, tempat, gudang dan lain-lain. Makanya ketika saya keliling itu, nek sing di gudang, sistem pengumpulannya adalah nanti disimpan di gudang. Sing orang di gudang di halaman masjid, di halaman balai RW itu jadwal pengumpulan sekaligus mengundang pengumpul. Jadi nasabah setor langsung ditompo pengumpul. Hari itu juga barang musgowo pengumpul habis tanpa nyimpen di gudang. Terbatasnya hanya sing laku-laku sing iso ditampung. Tapi itu masih sudah lumayan luar biasa. Pasti tidak dibuang, tidak dibakar, sudah dikumpulkan. Tapi saat itu cari pengumpul sing gelem nunggoni, begitu terkumpul langsung diambil hari itu juga tanpa harus punya gudang. Jadi di beberapa, saya dari Banten sampai Banyuwangi luar Jawa pun rata-rata memang luar biasa. Kreativitas bank sampah itu luar biasa. Mergo kepepet kok biar orang di gudang tetap laku piye carane nganggo pos roda serambi depan halaman masjid, halaman balai RW, teras rumah itu bisa kok setiap minggu atau setiap bulan ngumpulke, tapi di situ tunggoni karo pengepul, ngumpul timbang bayari duit selesai. Bukunya rapi juga laporannya. Walaupun itu keterbatasan, sambil jalan mungkin nanti orang rumah kosong dan orang sugih sehingga digoni bisa disini kan gitu loh. Kan perumahan, siapa tahu ada rumah kosong timbangannya digoni duit kalau dulu ruang digoni bank sampah kan gitu. Itu kreativitas. Tapi sebelum punya gudang biasanya dari RW selagi rumahnya siapa, begitu datang pengumpul datang bersih habis sudah dijadwal jam 7 pagi sampai jam sebelum zuhur barang semua wis bayaran jadi duit. Itu kreativitas monggo nanti, tapi ini masukan bagi BSI. Fasilitasi non RW 04 kali negara nek ono omah suwung nek digeni dhuwur bisa ditinjau. Tapi kalau bank sampah Silembungan mungkin syarat dan tapi kalau misalnya dari BSI dari mana kocok tak terbukti dulu tak terbukti. Dia terus nunggu ketepikan tapi jadikan kantor bank sampah direkturnya dia ada di situ. Tentang pengelolaan sampah di tempat kami,
Di tempat kami ada 11 bank sampah, 4 yang sudah ber-SK, yang 5 belum ber-SK, dan yang 1 adalah lulusan. Yang menarik di sini adalah ada 3 bank sampah yang dikelola oleh remaja, Pak. Tapi sayangnya kemarin saya sempat matur sama Pak Lurah dan Pak, ini ada 3 bank sampah yang dikelola oleh remaja, tapi mereka itu kok untuk diarahkan menuju ini misalnya untuk ke jenjang yang lebih tinggi masih gimana ya, masih belum mau. Mereka cuma, Bu, pokoknya saya maunya cuma mengumpulkan menjual, terus itu uang itu untuk uang kas baru sebatas itu. Padahal di tempat kami ada TPS 3R yang 5 tahun itu mangkrak, Pak, dan kami sudah perjuangkan agar dibuka, Pak, TPS-nya dibuka. Untuk saya TPS itu sosialisasi, tapi saya tidak dikasih solusi, kan yang sakit gitu. Akhirnya pemerintah kita mau membuka TPS 3R-nya dengan alasan karena kemarin bank sampah yang ada di desa itu kenapa tidak mau membentuk bank sampah, karena warga tidak mau penempatan sampahnya karena baru gitu. Terus solusinya apa, Mbak? Solusinya TPS 3R-nya dibuka, alasannya agar sampah yang sudah terpilah dan sudah dibuka oleh warga itu bisa lagi dibeli oleh TPS 3R, seperti itu, Pak. Nah, kemudian TPS 3R kami melayani pengambilan sampah terpilah dari warga, yaitu bank sampah itu. Terus pengambilan sampah yang dari warga 100% sampah itu. Juga sudah ada maksud dari kompos, tapi komposnya belum jalan, Pak. Kendala kami itu, jadi warga itu mengeluh karena sampah yang biasanya diambil janjinya dua kali seminggu, tapi diambil 1 minggu sekali, bahkan 10 hari sekali. Nah, mereka kan menghindari saya itu menolong, minta tolong kepada saya, Mbak, aku tak langganan di TPS 3R-mu. Ya boleh, Bu, tapi selesaikan urusannya dengan Pak Sawat. Nah, kemarin itu dari Pak Sawat itu terus ditelepon sampai 7 kali, tapi karena hari itu jadwalnya tidak suka, telepon saya aja sampai 7 kali lebih. Terus karena saya nggak jalan, terus sore itu saya tak telepon Pak Sawal. Pak, dan ini kamu kok, apa sampah di desa itu kok? Boten, Pak, pulang tapi warga itu minta tolong saya untuk membantu mereka mengambil sampah. Tapi dengan catatan urusan dengan harus selesai dulu. Terus Pak Sawal bilang, Mbak, harusnya kalau ngomong urusan karo Pak Sawal, aku orang yang tanggung jawab. Saya bilang, saya nggak bisa, Pak, dan seperti itu. Saya hanya kalau mereka minta bantuan saya bantu, tapi urusan dengan selesai. Jadi mereka mau beralih kepada saya, berarti kan itu ada masalah, Pak. Nah, itu masalahnya mobil dengan supaya dulu dan setelah hari ke belakang mungkin saya akan seperti itu terus, Pak. Tidak benar. Awal sudah Pak. Itu padahal ini ya, saya harus bilang bagi teman saya ini caranya mendapatkan pelajaran bagaimana saya mendapatkan pelajaran dari itu. Kemarin ada ini kebetulan Ibu-ibu mau diperhatikan biar segera selesai. Kebetulan itu anu ya, Pak, tentang apa? Keluhan saya tentang
Terima kasih Mbak Pur. Intinya begini Pak Joko, Pak Sawal itu bagian warga yang mengambil sampah. Terus karena Pak Sawal itu pengambilannya jadwalnya enggak jelas, warga mau pindah ke TPS. Tetapi mungkin Pak Sawal itu ya karena istilahnya kayak beda kan TPS itu ya pengambilannya Pak Sawal. Jadi minta permasalahannya ini penyelesaiannya bagaimana gitu Pak? Mungkin Pak Babinsa dan Pak Babin Kapiman ini yang menyelesaikan. Tema kita hari ini adalah Pak Sawal. Ini namanya masalah sosial. Jadi kalau masalah teknis biasanya lebih gampang, tapi juga masalah sosial. Masalah teknis botol ini tak pindah ini memang baik. Ini saya masalah lagi ya iso itu biasanya masalah teknis dengan masalah sosial itu dua hal yang diselesaikan secara bersama-sama. Kalau inklusif pendekatannya adalah pendekatan manusiawi. Ini perlu pendekatan manusiawi. Banyak alternatif yang bisa dilaksanakan karena kasus yang sama di desa X belum tentu di desa Y bisa diselesaikan dengan cara yang sama karena karakter orangnya berbeda. Tapi paling tidak nanti Bu Budi ini pasti ketika punya TPS 3R ketemu Pak Sawal yang lain mengatasi kepiye bercerita dengan sinau karo TPS 3R sing wis mampu, sing wis tahu ketemu dengan Pak Sawal mengatasi kepiye itu sinau. Monggo. Gara-gara Pak Sawal apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pur itu juga sudah saya alami. Saya juga sudah dicari beberapa Pak Sawal yang lain. Pertama, dulu ketika kami mendapatkan telepon dari perumahan Santan Baru, beliau menyampaikan bahwa ingin berlangganan dengan TPS 3R kami sejumlah 24 rumah tangga yang ternyata di sana pun sebelum berlangganan dengan kami sudah diambil oleh Pak Sawal. Tetapi waktu itu tidak langsung mencari saya karena yang langsung bersinggungan dengan warga, yang langsung bertemu itu adalah driver kami. Waktu itu dicegat contoh laporan ya ketika sampai wah aku mau dicegat kalau itu waktu itu namanya Pak Nyor ya. Aku diseneni driver dibuat sama kono wis do berlangganan. Dia pokoknya saya ngatasi sampean. Oh ya, terus saya telepon waktu itu telepon ke yang mengkoordinir di perumahan tersebut yang waktu itu mendaftar ke kami. Saya sampaikan seperti apa situasinya, kemudian mereka menyampaikan bahwa sebenarnya kami ini sudah tidak ada masalah dengan Pak Sawal tadi karena pembayaran sudah lunas. Kemudian kami sudah sampaikan bahwa kami ingin berbeda dikarenakan beberapa alasan, salah satunya sama karena pengambilan sampahnya tidak teratur, kemudian kadang ada beberapa jenis sampah yang tidak diangkut sehingga yang harusnya harapan dari warga itu ketika sampah sudah diambil di tempatnya bersih itu terus masih dipisahkan. Nah akhirnya waktu itu sampaikanlah ke Pak Sawal tersebut bahwa ini memang bukan kami hanya datang ke wilayah ini atas undangan dari warga untuk mensosialisasikan tentang peran TPS di Sidoarjo ini. Kemudian
mereka kenapa berpindah kepada kami itu karena ternyata menurut yang kami terima informasinya dengan pandangan seperti ini dan akhirnya Pak Sawal tidak bisa menjawab lagi, akhirnya ngalah. Kemudian yang kedua memang terjadi dari perumahan, salah satunya itu perumahan sebelah kelurahan kami, salah satu Sumberjo. Itu di sana saya juga diundang, saya tidak boleh itu tidak mencari pelanggan ke sana, tetapi saya juga diundang salah satu warga di perumahan tersebut karena kebetulan kami warga ini punya kos-kosan di wilayah Sumberjo dan berlangganan dengan kami. Dia juga membedakan bagaimana pelayanan yang kami berikan dengan apa yang mereka terima dari Pak Sawalnya sebelumnya, dan akhirnya saya diundang ke sana untuk sosialisasi. Akhirnya 22 rumah tangga juga berpindah ke kami. Supirnya kami juga dicegat oleh Pak Sawal tadi. Akhirnya hanya menjawab, kalau pengen tahu kenapa mereka pada pindah, saya di sini tugasnya hanya ngambil apa. Silakan datang ke TPS 3R kami, ketemu ini dikasih nomor saya, tapi saya tunggu Pak Sawalnya nggak gerak. Kemudian dari RSIA Bumi yang di sana di Boyolali itu juga ada waktu itu kami sudah dihubungi untuk mengelola sampah dari RSIA. Kemudian ada Pak Sawal yang mencari saya, itu langsung datang ke rumah, sambil akhirnya ya saya sampaikan hal yang sama bahwa saya tidak boleh, saya tidak mendapatkan ini, tapi juga kami TPS seperti ini kami lakukan di TPS seperti ini. Nah, selama ini menjadikan sampahnya sebenarnya ternyata di Kemandoran di Menur, nah begini saja Pak, kita kerjasama dengan Bung dengan ke sana biasanya bayar retribusinya berapa, 1 bulan habisnya berapa. Silakan membayar dengan retribusi yang sama, bahwa sampai tetap diambil silakan. Ya, belumnya karena tidak mampu secara fasilitas kendaraan, karena dia hanya menggunakan motor dan bisa menggunakan medannya kalau dari Sumberjo dari atas daripada sebenarnya kalau bagi saya kan semua itu naik bawa sampah bukan motor digunakan punya. Nah akhirnya Pak Sawal sudah bergerak, ya alhamdulillah dari berbagai macam karakter Pak Sawal ini alhamdulillah sampai saat ini bisa kami atasi seperti itu Mbak. Yang penting kita sampaikan, saya juga menyampaikan apa adanya, Mbak. Saya tidak mencari pelanggan di wilayah ini bukan, tetapi warga yang menginginkan karena ada masalah yang mereka hadapi dengan panjenengan, sampaikan saja seperti itu. Dan saya juga tidak langsung selesai seperti itu. Saya tawarkan silakan kalau dengan mau yang biasanya dengan Kemandoran, kalau mau ke tempat kami silakan. Pelanggan yang selama ini kami layani tetap dengan layani, tapi juga mengikuti SOP kami seperti itu. Saran saja yang pertama terkait Pak Sawal tadi, kita langsung jadi memang sebaiknya utamanya adalah diajak kerjasama. Jadi Pak Sawal itu apakah kerjasama bentuknya seperti apa, atau kalau mau jadi pegawai TPS 3R kalau mau tawarannya gitu. Jadi memang tidak serta-merta memutus, tapi ada tawaran alternatif, misalnya dengan kurang mau jadi pemilah atau pengambil di TPS 3R dengan gaji sekian per bulan, tugasnya ini itu kan kita memberikan peluang usaha tanpa langsung
sing pakai rezeki ya, tapi hanya memberi solusi aja, kayak belum alhamdulillah kan gitu. Beri peluang-peluang kerjasama untuk jadi pegawai atau seperti tadi setor ke TPS 3R dengan retribusi yang sama seperti ketika di tempat lain misalnya. Tetap ada penawaran solusi. Solusi orang belum ya itu kita sudah orang salah banget lah. Kemudian yang tadi ketika mau kerjasama dengan dunia usaha, kalau TPS 3R atau bank sampah ini juga mampu sendiri negosiasi dan kontrak sendiri, itu nanti tinggal laporan ke BSI bahwa kami sudah kontrak dengan hotel ini, kontrak dengan ini, dengan sistem SOP-nya semacam ini, itu tinggal laporan saja, nggak apa-apa. Ini saran saya, jadi tidak harus dengan BSI. Kalau sudah mampu sendiri tanpa fasilitasi BSI nggak apa-apa, cuma nanti melaporkan saja ke BSI agar BSI punya data. Kemudian kalau tidak mampu negosiasi sendiri, bisa minta tolong BSI dan lain-lain, DLH dan lain-lain, nanti dihubungi BSI untuk pendekatan ke kalau pelanggan besar itu. Mungkin itu saya tambahkan. Alhamdulillah acara telah kita lalui. Semoga wawasan pada hari ini dapat menjadi inspirasi untuk seluruh bank sampah dan TPS 3R yang ada di seluruh kecamatan Pandeglang. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta, kepada narasumber, sehingga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mengepalkan semangat, bagai matahari terbit di ufuk fajar. Tiada surut bersinar, walau mendung menghalangi. Matahari terbit di ufuk fajar, tiada surut bersinar, walau